Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Ambodal, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga banyak orang. Terlebih bagi para masyarakat yang pernah mendengar nama Ambodal. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Ambodal adalah seorang ulama besar, pendidik, dan pendiri organisasi Islam Darut Dakwah wal Irsyad. Ambodal berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, dan secara luas di kawasan Indonesia Timur. Ambodal juga dikenal sebagai guru spiritual dan panutan moral bagi para pejuang kemerdekaan. Termasuk Andi Matalata, yang datang khusus untuk meminta restu dan doa sebelum berangkat berjuang ke Pulau Jawa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ambodal, dikenal luas sebagai Tuan Guru Ambodal, adalah seorang ulama karismatik asal Bon, Sulawesi Selatan. Ambodal merupakan santri dari beberapa ulama besar, termasuk Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani di Makkah. Murid-murid dari Ambodal kemudian menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Ambodal adalah pendiri Darut Dakwah wal Irsyad, salah satu organisasi pendidikan dan dakwah Islam yang sangat berpengaruh, terutama di Indonesia Timur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ambodal aktif dalam dunia pendidikan dan dakwah sejak awal abad ke-20. Pendirian Darut Dakwah wal Irsyad terjadi pada tahun 1947. Sedangkan peristiwa Andi Matalata datang untuk meminta restu diyakini terjadi pada masa perjuangan kemerdekaan menjelang atau sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Ketika para pemuda Sulawesi hendak berangkat ke Pulau Jawa untuk ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ambodal berasal dari Bon, Sulawesi Selatan, dan pusat aktivitas dari Ambodal terutama berada di Sopeng dan Parepare, Sulawesi Selatan. Di tempat inilah Ambodal membangun jaringan pendidikan Islam dan pesantren serta mengembangkan Darut Dakwah wal Irsyad sebagai lembaga dakwah dan pendidikan yang menyebar ke berbagai daerah, seperti Kalimantan, Sulawesi, bahkan Malaysia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ambodal sangat penting karena Ambodal menyatukan gerakan pendidikan dan dakwah dalam bentuk organisasi formal yaitu Darut Dakwah wal Irsyad. Ambodal menjadi raksasa moral dan spiritual bagi masyarakat Sulawesi dan kawasan timur Indonesia. Ambodal mendukung kemerdekaan Republik Indonesia secara spiritual dan moral melalui didikan, ceramah, dan restu kepada para pejuang. Ambodal melahirkan generasi ulama dan cendekiawan muslim yang memperkuat jati diri umat Islam di Indonesia bagian timur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kontribusi Ambodal diwujudkan dengan cara mendirikan Darut Dakwah wal Irsyad sebagai lembaga pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, melatih dan mendidik santri untuk menjadi ulama, guru, dan pejuang masyarakat, menjadi rujukan spiritual bagi para pejuang, termasuk tokoh nasional seperti Andi Matalata, mengembangkan metode pendidikan Islam modern tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional pesantren. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ambodal bukan hanya tokoh keagamaan, tetapi juga arsitek moral perjuangan yang menjadi rujukan penting dalam sejarah pendidikan Islam dan perjuangan di Sulawesi Selatan. Hingga kini, Darut Dakwah wal Irsyad masih berdiri kokoh sebagai warisan perjuangan dari Ambodal. Meski belum secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional, Ambodal telah menjadi pahlawan umat melalui ilmu dan keteladanannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ambodal hingga saat ini belum secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun, banyak pihak terutama dari kalangan ulama, akademisi, dan masyarakat Sulawesi Selatan yang menganggap Ambodal sebagai pahlawan moral, spiritual, dan pendidikan. Gelar pahlawan nasional memang memerlukan proses administratif dan pertimbangan sejarah yang panjang, termasuk pengajuan oleh pemerintah daerah,
Penilaian oleh tim ahli sejarah nasional. Verifikasi terhadap kontribusi yang berskala nasional. Status kehormatan Ambodal, pendiri Darut Dakwah wal Irsyad, organisasi Islam yang berpengaruh di kawasan timur Indonesia. Guru para ulama besar yang menyebarkan dakwah dan pendidikan Islam. Pemberi restu bagi para pejuang kemerdekaan. Seperti Andi Matalata, dikenang dan dihormati luas sebagai tokoh besar di Sulawesi Selatan dan dunia pesantren. Adapun upaya pengusulan, sejumlah kalangan telah mengusulkan Ambodal sebagai pahlawan nasional. Namun statusnya hingga kini masih dalam tahap pengusulan dan kajian. Jadi meskipun belum bergelar resmi pahlawan nasional, secara de facto dan secara kultural, Ambodal sudah sangat layak dihormati sebagai pahlawan umat, pendidik, dan pembela bangsa melalui jalur dakwah dan pendidikan. Abdurrahman Ambodal, pahlawan revolusi kemerdekaan, adalah seorang ulama Indonesia dari Sulawesi Selatan yang mendirikan organisasi keislaman Darut Dakwah wal Irsyad dan Pondok Pesantren Darut Dakwah wal Irsyad Mangkoso. Pada masa kecil, Abdurrahman Ambodal mempelajari ilmu agama dengan metode sorogan sistem monolog, yaitu guru membacakan kitab, sementara murid mendengar dan menyimak pembicaraan guru. Pelajaran membaca dan menghafal Al-Quran diperoleh dari bimbingan bibi serta kedua orang tua Abdurrahman Ambodal, terutama sang ibu, agar lebih fasih membaca Al-Quran. Abdurrahman Ambodal belajar tajwid kepada kakeknya, Puang Caco, seorang imam masjid yang fasih membaca Al-Quran di desa ujung. Selama menuntut ilmu, Abdurrahman Ambodal tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran seperti tajwid, Qiraat 7, Nahwu, Saraf, Tafsir, dan Fikih, tetapi juga mengikuti sekolah rakyat Volksschule pada pagi hari serta kursus bahasa Belanda pada sore hari di Hollands Inlandse School His Sengkang dan belajar mengaji pada malam harinya. Untuk memperluas cakrawala keilmuan, terutama wawasan modernitas, Abdurrahman Ambodal lalu berangkat meninggalkan Wajo menuju kota Makassar. Di kota ini, Abdurrahman Ambodal mendapatkan pelajaran tentang cara mengajar dengan metodologi baru melalui sekolah guru yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam. Pada saat itu, Syarikat Islam yang dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto berada dalam masa kejayaan dan benar-benar membuka tabir kegelapan bagi wawasan sosial, politik, dan kebangsaan di seluruh wilayah Indonesia. Ketika mengikuti sekolah guru di Makassar, Abdurrahman Ambodal menemukan kehidupan sosial yang berbeda jauh dari tanah Wajo yang masih sepi. Makassar, yang saat itu telah menjadi kota pelabuhan terpenting di kawasan Indonesia Timur, ramai disinggahi oleh kapal besar dan perahu dari berbagai penjuru yang memuat barang-barang dagangan seperti beras, kelapa, hasil hutan, dan kain tenun sutra. Ketika kembali ke Wajo, Abdurrahman Ambodal semakin matang secara keilmuan maupun wawasan. Oleh karena itu, Abdurrahman Ambodal bertekad untuk mencerdaskan putra-putri bangsa, khususnya di daerah asal Abdurrahman Ambodal. Selain kegiatan rohani dengan pendalaman spiritual yang menjadi gairah hidup sehari-hari, kegiatan fisik juga tidak diabaikan. Misalnya, Abdurrahman Ambodal selalu aktif berolahraga. Olahraga yang paling digemari adalah sepak bola, dan Abdurrahman Ambodal terkenal sebagai pemain bola yang andal, karena keahliannya dalam menggiring dan mengolah si kulit bundar. Rekan-rekan menjuluki Abdurrahman Ambodal sebagai si rusa. Selain itu, Abdurrahman Ambodal terus menambah ilmu agama dengan belajar kepada para ulama asal Wajo yang merupakan alumni Makkah, seperti Haji Syamsuddin dan Sayyid Ali Al-Ahdal. Salah seorang guru Abdurrahman Ambodal, yaitu Muhammad Asad Al-Bugisi yang dikenal oleh masyarakat Wajo dengan sapaan Guru Tapuang Aji Sade, suatu ketika menguji secara lisan para muridnya, termasuk Abdurrahman Ambodal. Ternyata, jawaban Abdurrahman Ambodal dianggap paling tepat dan benar. Sejak saat itu, Abdurrahman Ambodal diangkat menjadi asisten dan mulai meniti karir sebagai pengajar dan secara intens menekuni dunia pendidikan.
Berkat kerjasama antara Muhammad Asad Al-Bugisi dan Abdurrahman Ambodal, pengajian tersebut berkembang pesat. Hal itu terdengar oleh Arung Matoa Wajo, Raja Wajo saat itu. Dalam kunjungannya ke tempat pengajian milik Muhammad Asad Al-Bugisi, Raja Wajo meminta agar dibuka sebuah madrasah dengan seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah setempat. Maka, dimulailah pembangunan madrasah. Madrasah tersebut menyelenggarakan jenjang pendidikan awaliyah setingkat taman kanak-kanak, ibtidaiyah sekolah dasar, dan sanawiyah sekolah menengah pertama. Lembaga pendidikan ini diberi nama Al-Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah Sengkang. Lambangnya diciptakan oleh Abdurrahman Ambodal dengan persetujuan Muhammad Asad bin Abdul Rashid dan para ulama lainnya. Dalam waktu singkat, popularitas Al-Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah Sengkang dengan sistem pendidikan madrasah yang modern menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah. Atas izin gurunya, Abdurrahman Ambodal kemudian pindah dan mendirikan Al-Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah Mangkoso pada 29 Syawal 1356 Hijriah atau tanggal 21 Desember tahun 1938 Masehi. Sejak saat itu, Abdurrahman Ambodal mendapatkan kehormatan penuh dari masyarakat dengan gelar Guru Ta Abdurrahman Ambodal. Al-Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah Mangkoso inilah yang kelak menjadi cikal bakal organisasi pendidikan keagamaan bernama Darut Dawah wal Irsyad. Setelah wafatnya Muhammad Asad Al-Bugisi, Al-Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah Sengkang diubah namanya menjadi Madrasah Asadiyah. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa Muhammad Asad Al-Bugisi, berkat dukungan dan simpati dari pemerintah dan masyarakat Mangkoso, pertumbuhan dan perkembangan madrasah yang dipimpin oleh Abdurrahman Ambodal sangat pesat. Hal ini terbukti dengan banyaknya permintaan dari luar daerah untuk membuka cabang Al-Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah Mangkoso. Untuk menjawab permintaan tersebut, dibukalah cabang-cabang di berbagai daerah. Masalah mulai mengintai ketika tentara Kekaisaran Jepang masuk dan menancapkan kuku-kuku imperialis di bumi Sulawesi Selatan. Proses belajar dan mengajar di madrasah milik Ambodal mulai menghadapi kesulitan karena pemerintah pendudukan Jepang tidak mengizinkan pengajaran seperti yang dilakukan di madrasah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Ambodal tidak kehilangan siasat. Ambodal pun mengambil inisiatif. Pelajaran yang sebelumnya dilakukan di dalam kelas dipindahkan ke masjid dan rumah-rumah guru. Kaca pada bagian pintu dan jendela masjid dicat hitam agar pada malam hari cahaya lampu tidak tembus keluar. Setiap kelas dibagi dan diserahkan kepada seorang guru secara berkelompok dan mengambil tempat di mana saja asal dianggap aman dan bisa menampung semua anggota kelompok. Sewaktu-waktu, pada malam hari dilarang menggunakan lampu. Bukannya sepi peminat, justru siasat yang dilakukan oleh Ambodal ini mengundang masyarakat sekitar untuk mendaftarkan anak-anak mereka belajar di madrasah milik Ambodal. Bahkan, cara yang ditempuh oleh Ambodal ini membuat madrasah tersebut luput dari pengawasan pemerintah pendudukan Jepang. Dari beberapa rangkaian pengabdian yang dilakukan oleh Ambodal dari zaman ke zaman, Ambodal menerima beberapa penghargaan baik dari pemerintah Republik Indonesia maupun lembaga pendidikan. Di antaranya adalah Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie pada tahun 1999. Tanda Penghargaan dari Pemerintah Daerah Tingkat 2 Kabupaten Wajo sebagai Putra Daerah Berprestasi pada tahun 1998. Penghargaan dari Universitas Muslim Indonesia sebagai tokoh pendidik bidang agama se-Indonesia Timur pada tahun 1986. Salah satu buku biografi tentang Tuan Guru Ambodal ditulis oleh Nazarudin, berjudul Ambodal Maha Guru dari Bumi Bugis. Di balik kemajuan suatu bangsa,
Tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.